Selamat datang di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Perkenalkan, nama aku Sally. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan satu kisah horor yang dialami oleh teman aku sendiri. Kita sebut aja namanya Kevin. Jadi teman-teman, uniknya ini, si Kevin enggak pernah percaya adanya dunia lain sampai ketika dia mengalaminya sendiri. Jadi kisah ini merupakan kisah pertama dari si Kevin yang gak akan pernah dia lupakan. Cerita ini diawali dari Kevin yang sedang berlibur bersama dengan saudara dan teman-temannya. Mereka pergi ke Pattaya, Thailand. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, di Pattaya itu banyak banget pantai kan. Jadi singkat cerita, mereka udah nyampe di Pattaya, mereka udah check-in hotel dan berencana untuk jalan-jalan ke pantai sambil menikmati sunset. Cuma pas mereka ke sana, sunsetnya itu masih lama lah ya, masih ada 1 jaman lebih. Jadi mereka menghabiskan waktu mereka masing-masing. Jadi ada yang berenang, ada yang mijet. Sedangkan si Kevin ini takut sama air. Makanya dia cuma pegang batu karang sambil mainin ombak-ombak kecil begitu. Nah, lalu setelah melihat sunset, mereka balik dong ke hotel. Nah, ini adalah malam pertama si Kevin mengalami teror tersebut. Malam pertama, si Kevin ini bermimpi, tapi mimpinya mimpi buruk. Di mimpinya itu, si Kevin ngelihat satu kakek-kakek, tapi dari jauh gitu. Nah, si kakek-kakeknya ini kayak ngelambai-ngelambai, manggil-manggil si Kevin. Jadi suruh si Kevin tuh nyamperin dia. Si Kevin yang penasaran ini nyamperin dong kakek-kakeknya. Dan kalian tahu nggak apa yang Kevin lihat? Muka si kakek itu berubah, bola matanya berubah jadi merah, terus mukanya berdarah-darah, dan kakek itu komat kamit, tapi komat kamitnya kayak marah-marah gitu. Nah, si Kevin nggak ngerti tuh ngomong apa. Mungkin si Kevin bilang ini kayak mungkin bahasa Thailand kali. Tiba-tiba ya udah dong, si Kevin langsung ditarik tangannya, kayak diajak gitu ikut. Si Kevin kaget dong, langsung dia kayak kebangun dari mimpinya itu. Dan ya dia lega lah, ternyata ini cuma mimpi nih. Akhirnya udah si Kevin kembali beraktivitas jalan-jalan sama teman-temannya sampai teror berlanjut ke malam kedua. Jadi di malam kedua ini seperti biasa, mereka tuh habis jalan-jalan dan capek ya. Jadi si saudaranya ini tepar duluan. Sedangkan si Kevin ini emang tipe yang nggak bisa langsung tidur. Jadi dia balas chat dulu, dia main ya sosmed gitulah ya, sampai dia capek. Lalu dia meletakkan HP-nya dan bersiap-siap buat tidur. Jadi pas si Kevin siap-siap buat tidur nih, baru dia merem begini, tiba-tiba si Kevin itu ngedengar suara pintu dibuka. Kaget dong dia. Terus dia ngeliat ke arah saudaranya, itu saudaranya tuh lagi tidur. Terus dia mikir teman-temannya kali iseng, tapi teman-temannya dapat kunci dari mana? Lah, bingung dong dia. Akhirnya dia coba ngeliat ke arah sekitar, lalu dia ngeliat di samping TV itu kayak ada satu sosok yang pelan-pelan itu lagi jalan ke arah dia. Kaget dong si Kevin, langsung dia kayak keringat dingin. Dia pengen teriak tapi nggak bisa karena saking takutnya itu. Dan semakin dekat, dia ngeliat ternyata itu adalah sosok kakek yang dia mimpiin semalam. Dan yang bikin si Kevin makin merinding itu, kakek itu tuh jalannya aneh banget. Jadi si kakek itu jalannya itu kayak sempoyongan gitu, jadi kayak gak ada tulang gitu. Jadi makin serem lah ya. Jadi si kakek itu makin mendekat, dan mukanya bener-bener kayak dikit lagi tuh kayak udah deket banget sama si Kevin. Si Kevin langsung merem erat-erat gitu, dia berdoa. Aduh, saking takutnya sampai dia ketiduran. Dan besokannya dia kebangun itu kayak udah nggak ada, mungkin
itu mimpi kali ya. Jadi dia menganggap mungkin dia berhalusinasi saking capeknya mimpi. Cuma dia heran, kalau mimpi kenapa 2 hari berturut-turut harus kakek yang sama. Jadi dia mulai curiga nih, jangan-jangan nih hotel berhantu kali. Nah, iseng-iseng dong dia nanya ke saudaranya, dia nanya ke teman-temannya juga. Kalian selama tinggal di sini ada hal yang aneh nggak, kayak diganggu apa? Terus mereka semua jawab, enggak, kita tidur nyenyak-nyenyak aja. Terus si Kevin mikir, oh mungkin karena dia terlalu capek jalan-jalan gak langsung istirahat, makanya ya berhalusinasi kali ya. Lalu kemudian akhirnya mereka melanjutkan liburan mereka lagi jalan-jalan sampai tiba ke malam ketiga. Malam ketiga yang merupakan malam terakhir bagi si Kevin dan teman-temannya. Jadi di malam terakhir ini mereka itu mutusin buat pergi clubbing. Nah, cuma mereka udah komitmen nih nggak bakalan sampai mabuk. Soalnya kan besok mereka udah bakal balik ya. Jadi mereka sampai di hotel itu pukul 3 subuh. Saat mereka kembali, seperti biasa saudaranya ini langsung tepar. Sedangkan si Kevin ini kayak nggak bisa tidur lah ya, badannya lengket. Lalu dia memutuskan buat mandi air hangat. Setelah mandi, si Kevin ini kan mau sikat gigi dong. Nah, jadi pas dia sikat gigi, dia ngeliat itu di kaca. Jadi tuh kacanya berembun ya, karena kan tadi dia mandi air hangat. Dia ngeliat ada satu sosok di belakang dia. Jadi si Kevin ini memberanikan diri dong buat ngeliat ke belakang, dan gak ada orang. Jadi dia lanjut lagi sikat gigi, dia cuci muka. Terus pas dia usap itu embun yang ada di kaca, dia kaget banget. Yang dia lihat adalah sosok kakek yang dari kemarin dia temuin. Jadi dia langsung lari, dia banting pintu, langsung dia loncat ke kasur, langsung tutup pakai selimut gitu. Nah, saudaranya ini kaget, kebangun, terus ngomong sama si Kevin, marah-marah dong dia, lu kenapa sih ribut banget? Nah, bla 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 lah ya. Si Kevin saking takutnya dia nggak bisa jawab, dia cuma diem aja. Ya udahlah, saudaranya juga udah capek, akhirnya tidur lagi. Nah, si Kevin ini mengumpulkan sedikit keberanian buat ngintip nih, ngintip dari balik selimut. Pas dia ngintip, dia kaget banget. Yang dia lihat itu si kakek itu lagi keliling, jadi lagi keliling kamar gitu, tapi yang keliling cuma kepalanya. Jadi badannya itu diem, cuma kepalanya yang keliling. Dan anehnya lagi, kepalanya itu tuh kelilingnya itu kayak nyari barang. Jadi cuma diem bentar, terus pindah lagi, ngeliat lagi, jadi kayak keliling gitu deh. Nah, si Kevin yang udah saking takutnya itu ya, dia merem lagi, dia doa merem sampai dia ketiduran lagi. Keesokan harinya, si Kevin menceritakan hal tersebut kepada teman dan juga saudaranya. Nah, si Kevin ini dia bilang kalau ini fix nih hotel berhantu nih. Soalnya 3 hari berturut-turut dia diganggu sama hantu kakek ini terus. Cuma saudara dan teman-temannya ini tuh nggak percaya. Mereka bilang kalau memang ada hantunya, kenapa cuma si Kevin yang diganggu? Nah, si Kevin ceritain lagi dong, kalau semalam itu dia ngelihat si kakek-kakek itu ngiter-ngiter, kepalanya ngiter kayak nyari satu barang. Kemudian saudaranya si Kevin ini nyeletuk. Nah, coba lu inget-inget, lu ada ngambil barang nggak yang bukan milik lu? Nah, si Kevin keinget dong. Jadi, waktu hari pertama dia datang, dia kan ada ke pantai. Dia main di sekitar batu karang dan dia nemuin satu barang yang unik. Nah, barang itulah yang dikantongin si Kevin, dia bawa pulang, taruh di koper. Tapi si Kevin bilang habis itu dia lupa. Baru setelah itu dia inget. Dan mereka semua bareng si Kevin pergi ke pantai itu. Kevin balikin lagi barangnya sambil berdoa dan minta maaf. Nah, teman-teman, yang menjadi misterinya nih, sampai dengan sekarang si Kevin itu nggak pernah mau kasih tahu barang yang dia temuin. Jadi pada waktu dia balikin itu, dia itu udah ngebungkus barangnya pakai plastik. Jadi sampai sekarang tuh kita nggak tahu sih barang apa yang dia nemuin itu. Cuma sekarang nih, kalau kita sekarang nanya si Kevinnya juga nggak mau kasih tahu kita. Ya, penasaran juga sih.
Menurut teman-teman nih, kira-kira barang apa sih yang ditemuin sama si Kevin? Teman-teman boleh share pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga teman-teman suka, dan kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Dadah!